Dan seminggu di Hong Kong. Terus majikan tiba-tiba pulangin saya, pulang langsung ke Indonesia, beliin tiket ke Indonesia, nggak ke agensi. Alasannya katanya anaknya itu mau pindah rumah dan tidak membutuhkan saya. Kalau seandainya saya proses lagi ke Hong Kong itu, apakah visa bisa turun? Bisa dong. Samen sekarang di Indonesia apa di Hong Kong? Di Indonesia, udah di Indonesia. Majikan itu langsung bawa aku ke bandara, bukan bawa aku ke agensi. Kalau dia bawa aku ke agensi, mungkin aku bisa ganti majikan. Itu kecewanya saya. Kenapa dia bawa aku ke bandara langsung? Ya Samen harusnya menolak. Kalau nggak mau telepon polisi. Ya saya nggak ngerti Pak. Aku kan baru pertama kali ke Hong Kong, jadi nggak ngerti. Baru sebulan di sana, belum tahu apa-apa. Sebenarnya aku nggak mau pulang kalau harus ngomong jujur, soalnya kan kesangkutan aku di rumah juga masih belum kelar gitu kan, orang baru sebulan. Jadi Samen langsung dibelikan tiket, langsung diantar ke bandara. Ya, langsung dianterin ke bandara. Samen bisa menjelaskan hal itu nggak? Ada buktinya nggak? Kalau enggak ya sebenarnya proses itu juga bisa, cuman habis itu potongan lagi, atau Samen telepon PT-nya lagi balik, atau telepon agennya juga bisa kan. Jadi biar ada penjelasan, dan ketika telepon ke PT sama telepon ke agennya Samen rekam. Jadi kadang-kadang ya disinilah ketika banyak teman-teman baru yang tidak mengerti, yang tidak paham, ketika majikan ngomong A, ngomong B, ngikut-ngikut aja, alhasil Samen sendiri yang merasa rugi kan, seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau Samen proses ulang, ya nggak apa-apa. Cuman nanti kita nggak ngerti apakah rekodnya Samen itu ngebreak, interminate, atau Samen itu dianggap kabur, kan kita nggak ngerti karena Samen nggak tanda tangan apapun, nggak. Ya aku tanda tangan soal masalah itu aja loh Pak, uang interminitan kayaknya itu tuh. Nah Samen pegang nggak buktinya itu? Ya enggak kan, cuma itu majikan yang cuma aku tanda tangan aja itu suratnya. Iya, maksud saya itu Samen nggak berpikir bahwa itu difoto kek, Samen atau pegang kopinya kek, atau apa kek gitu loh. Jadi Samen ini benar-benar terlalu lugu dan terlalu polos gitu loh. Sehingga apa yang dilakukan ya aja, terus berangkat naik pesawat kelar. Padahal urusan kontrak itu belum selesai, urusan semua juga belum kelar. Dan Samen juga nggak nelpon agent. Harusnya kan nelpon agent. Aku dianterin sama majikanku ini gimana? Tapi nggak diangkat pas waktu itu tuh Pak. Waktunya singkat banget. Aku tuh dibilang itu setengah jam, kamu dalam setengah jam beres-beres ya, soalnya nanti ketinggalan pesawat katanya. Aku loh nggak ngerti kalau aku itu mau dipulangin. Ya harusnya Samen juga berpikir, tapi ya sudahlah, itu udah terjadi. Samen juga sudah Indonesia. Nah sekarang maunya Samen mau proses dengan siapa? Apa proses dengan kami, atau proses seperti apa? Gimana sekarang? Soalnya Pak, saya takutnya, yang saya takutkan, saya proses tapi visa visa itu nggak turun gitu. Takutnya seperti itu. Apa itu visa itu dijamin bisa turun ya Pak? Ya kalau Samen jawabannya kembali lagi ke visa, itu yang ngeluarin imigrasi Mbak. Tanyanya ke imigrasi. Kalau Samen nggak coba gimana mau tahu? Bener nggak? Ke imigrasi Hong Kong ya Pak? Iya jawabannya ke mereka. Makanya yang harus Samen butuhkan adalah PT yang benar-benar bisa bantu sampean. Jangan nanya masalah visa turun dan tidak. Itu bukan ranah PT, bukan ranah agent, atau bukan ranah YouTuber. Itu ranahnya imigrasi. Tapi kalau melihat kasusnya sampean, selama sampean sudah pulang Indonesia ya sudah. Cuman sampean kan nggak pegang keterangan apapun. Bisa. Jadi imigrasi itu nggak tahu apa masalahnya sampean kok tiba-tiba langsung pulang, kontraknya selesai, putus. Lah kalau dia nulis beritanya bagus ke imigrasi, rekod sampean bagus. Kalau ditulis anak ini rewel, anak ini mumet, nah yang sampean tanda tangan itu isinya apa sampean juga nggak ngerti. Terus gimana kita memprediksi sampean turun visa atau tidak? Jadi pertanyaannya bukan visa saya turun nggak. Kalau semua proses kita proses.
tapi visa turun dan tidak itu sudah bukan wewenang kita. Lah kalau sampean takut gak berani nyoba, ya gimana bisa membuktikan? Karena takut itu hanyalah bayangan, takut itu hanya imajinasi tentang sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ketakutan itu. Ketakutan itu bukan sesuatu yang nyata, itu cuman bayang-bayang sampean. Kalau sampean jalani prosesnya segala sesuatu, ya mudah-mudahan kan ada jalan. Ya karena sampean keliru dalam mengambil sebuah tindakan, dan saya tidak menyalahkan karena di konten saya ini bukan masalah salah atau benar. Yang di konten saya ini adalah supaya kita bisa belajar gitu loh. Kalau toh pun kita jadi anak baru, tiba-tiba mau dipulangin, harus tanda tangan. Minimalnya apa yang kita tanda tanganin itu kita juga pegang buktinya. Sama kalau sampean pinjem duit, ngutang duit, kan selalu ada kwitansi, ada apa, ada yang harus ditandatangani dan harus ada sampean pegang buktinya. Bener nggak? Jadi untuk besok yang kedua kalinya kalau sampean berangkat, sampean harus benar-benar teliti. Sampean cari info. Jadi tanya-tanya atau apapun lah intinya. Untuk kan internet juga ada, HP juga sudah ada. Jadi kalau kasus yang seperti itu, saya nggak bisa menjawab apakah visa sampean turun dan tidak, karena jawaban itu juga tidak dari saya. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau sampean mau berproses, ya kita proses. Cuman ini persoalannya kan sampean baru 1 bulan. Ini kunci di PT ini juga nggak dilepas. Makanya coba sampean hubungi PT lagi yang lama. Apa responnya dia? Gitu loh. Majikan yang kamu kasih itu kok belgedes kayak gini. Bilang sama PT yang lama, karena baru sebulan. Anak kalau belum 1 tahun biasanya kuncinya nggak kebuka itu PT. Kalau ataupun sampean berproses dengan PT yang lain minta cas sama sampean. Nah, aku nggak ngerti datanya sampean sudah balik apa enggak. Potongannya udah kelar juga apa belum? Coba. Ya kan? Pertanyaan. Kalau prosesnya yang dulu zero cross gimana, Pak? Maksudnya zero cost itu gimana? Sampean bayar. Sampean nggak bayar apa-apa. Sampean proses ke Hong Kong kemarin gimana? Yang dapat majikan itu prosesnya gimana? Coba sampean cerita. Halo Mbak. Halo. Ya halo. Proses sampean berangkat yang kemarin itu gimana majikannya? Ya majikan apa? Enggak kok majikannya. PT. Sorry. PT-nya bagaimana? Memproses sampean itu gimana? Nggak usah disebut PT-nya, pokoknya nyari majikan sendiri terus ke PT. Oh, jadi sampean cari majikan sendiri. Sampean ex Hong Kong? Belum. Ex mana? Aku ex Taiwan. Lah terus majikan cari sendiri, siapa yang nyariin di Hong Kong? Ada teman. Oh, terus habis itu sama majikan itu, terus sampean nggak melalui PT? Melalui PT. Terus sampean bayar? Iya. Bayar berapa? Berapa ya, Pak? Waktu itu tuh ya soalnya pokoknya semuanya itu ditanggung sendiri kayak pasporan. Lah iya, bayar berapa? Sampean habis berapa? 10 juta lah. Nah, berarti sampean kan numpang proses ke PT. Terus data tidak ada mereka sita kan? Nggak ada. Aman ya, berarti data ada di sampean sendiri ya. Oh, terus yang nyarikan teman sampean. Terus teman sampean kan ada agennya. Nah, agen yang Hong Kong ada nomor HP-nya kan? Halo, Mbak? Iya, halo. Sampean dengar saya ngomong nggak? Sinyalnya soalnya jelek, Pak, putus-putus. Ya, makanya betulin sinyalnya sampean, cari tempat yang tepat. Di sini, Pak, di sini suara sampean jelas loh. Halo? Halo? Iya, nanti saya keluar, Pak. Oke. Teman-teman, Mbaknya lagi nyari sinyal. Nah, ini loh. Ini luar biasa ini. Ini kejadian yang baru saya temuin ya. Oke, jadi
dia punya teman di Hong Kong, kasihkan ke agentnya dapat majikan, ya kan? Habis itu tiba-tiba dipulangin dan dia bayar PT 10 juta. Luar biasa. Macam-macam sih memang PT proses, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta. Dia bawa majikan sendiri, tapi hasilnya kalau kayak gini gimana coba? Buat teman-teman semuanya berpikir. Nah, makanya sekali lagi, dan dia ex Taiwan. Nah, ini kita juga nggak jelas juga ini ceritanya temennya yang nyariin majikan ini kayak apa bentuknya. Kok bisa sampai tahu-tahu mau main pulang-pulang aja. Nah, ini loh kalau proses yang ibaratnya tidak menggunakan potongan, itu mereka untuk ditarik sebuah tanggung jawab itu agak susah. Sedangkan duit sudah masuk, ya kan, 10 juta. Pasporan semuanya urusannya sendiri, dia bayar ke PT tersebut untuk jasa, ya kan. Terus sampai di Hong Kong udah sebulan langsung dipulangin. Ini benar-benar tragis ya. Ini kasus ini baru saya temu ini satu. Yang kemarin bayar di Sidoarjo, PT di Sidoarjo dia bayar 8 juta. Ketemu majikan yang maafan. Dia bertahan sekitar 6 bulan, 4 bulan atau 5 bulan. Dan dia nyari agentnya enggak jelas. Entah kemana, katanya Loihang jalan-jalan ke Korea. Akhirnya anak ini nggak bisa konfrontasi ya, nggak bisa punya agent, nggak bisa ada yang belain karena agentnya itu tadi. Dan dia bayar 8 juta di Indonesia, masuk ke Hong Kong, ketemu majikan yang seadanya. Coba bayangkan buat teman-teman semuanya. Jadi ini bagian renungan dan pembelajaran. Aku nggak ngerti ya mbaknya terlalu polos atau terlalu lugu, tapi habis semuanya. Duit 10 juta habis, berangkat sampai di Hong Kong, kena majikan, belum gajian, sudah disuruh pulang, dianterin ke bandara, dan dia tidak tahu apa-apa, dia cuma tanda tangan. Terus sekarang dia mau nanya proses lagi. Wow, istimewa. Ini benar-benar berita yang harus teman-teman berproses itu sangat berhati-hati, walaupun dengan majikan bawa sendiri. Dan saya nggak tahu, ini masih belum bisa ngorek ya, temennya yang di Hong Kong itu bagaimana. Terus kira-kira temennya itu bertanggung jawab nggak nyariin majikan? Ya sebenarnya nggak bisa kita nunut teman kita yang cariin majikan. Ya anaknya yang harus belajar terhadap proses. Diambil cara murahnya, diambil cara gampangnya, hasil seperti ini. Sekali lagi berhati-hati dan waspada buat teman-teman ketika kalian berproses. Benar-benar amati penjelasannya tentang proses. Benar-benar kalian harus tahu prosedur proses itu seperti apa. Dia ambil mahal, potongan kebanyakan, kadang dia ambil murah dengan biaya sendiri seperti ini, 10 juta loh ya kan. Belum sebulan sudah dipulangin, atau sudah baru sebulan terus dipulangin. Ya kan? Itu duit aja belum balik itu kalau gaji aja. Terus hak-haknya mbaknya tadi sudah diberikan apa belum sama majikan, cuman tiket aja. Gaji sebulannya dikasih apa enggak? Nah ini loh, ini yang menjadi pertanyaan. Please, ini adalah pembelajaran yang penting buat kita semuanya. Saya bukan orang yang sok pinter, sok guruin, tapi saya bercerita berdasarkan orang yang bercerita. Dari cerita itu kita bisa mengambil sebuah logika, dari cerita itu kita bisa mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa dalam berproses itu haruslah berhati-hati. Sekali lagi itu saja, silakan komen kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, dan bisa dihubungi saya di nomor 52429909. Jadi itu saja teman-teman, tetap semangat, stay safe, dan keep stay tune my YouTube channel, and see you next video. Bye bye.